Saya akan menambahkan apa yang diceritakan oleh Pak Dhani Hilman, tapi saya ingin menyisipkan sedikit tentang metodologi, sebagian dari metodologi yang kita lakukan. Selain apa yang diceritakan oleh Pak Dhani, ada beberapa hal yang terutama yang kita pakai di sini adalah bagi kalangan geoscientist mungkin tahu alat yang namanya superstring geoelectrical tool. Dan yang kedua itu kita juga punya, kita pakai di sini adalah ground penetrating radar dan juga dengan magnetic survey di beberapa tempat. Tadi yang ditunjukkan oleh Pak Dhani Hilman di Banda Aceh itu adalah di ground penetrating radar. Selain itu kita juga melakukan sampling batuan, melakukan sayatan-sayatan petrografi dan juga penelitian tentang fosil-fosil yang ada di situ, terutama terkait dengan fauna tsunami, artinya dari laut dalam masuk ke darat atau laut dangkal, dan itu kita lakukan di setiap daerah dan itu menjadi perhatian kita juga. Hanya saja seperti saya ungkapkan di kalangan terbatas Ikatan Ahli Geologi, saya katakan bahwa riset kita ini masih panjang ceritanya dan masih ini juga karena daerahnya banyak sekali di berbagai macam tempat dan kita semua ini volunteer sedemikian rupa sehingga kalau punya waktu ke sana datang ke sana, punya waktu ke situ datang ke situ. Makanya saya suka sekali ada meeting ini atau pertemuan ini supaya kawan-kawan yang merasa punya kemampuan dan mau untuk ikut bergabung, mari bergabung. Di sini nggak ada gaji, nggak ada apa, kita jalan karena kita pengen sekali untuk membangun pengetahuan dasar tentang bagaimana kita memitigasi bencana di tempat kita di Indonesia dengan 129 gunung api, ribuan kilometer pantai yang selalu diterjang oleh tsunami. Masa sih nggak ada rekodnya yang selama ini kenapa saya ikut Dhani Hilman, karena Dhani yang menerbitkan keinginan tahuan saya tentang dia meneliti koral waktu itu. Koral cuma dapat 4 atau 5 poin data, kemudian diekstrapolasi ini sekian ratus tahun, sekian ratus tahun, sekian ratus tahun plus minus sekian jadi ini nanti sekitar tahun 2000 sekian ini akan ada lagi. Lah kok cuma 5 data dan harusnya banyak data di Indonesia itu, dan ini yang harusnya kita kejar semua sehingga kita punya database itu, sehingga kita jadi tahu mana-mana daerah yang mesti kita waspadai dan hal-hal yang terkait dengan siklusnya. Akhirnya sampai ke situ. Nah, makanya kita menggunakan banyak sekali data-data subsurface di sini, subsurface dangkal sebenarnya. Nah, ini juga karena ada Pak Wahyu Trioso di sini juga, makanya yang menyiapkan ini semua hal yang terkait dengan geofisik adalah Dr. Wahyu Trioso. Saya cuma dititipi aja, ini salah satu dari geophysical survey, kita gabungkan antara georadar ya dengan data-data yang lainnya di sini. Dalam hal ini adalah resistivity. Nanti ditunjukkan juga oleh Pak Dhani Hilman tentang itu. Nah, tentang situs Batu Jaya dan letusan Krakatau Purba. Seringkali Anda dengar yang namanya staf khusus presiden bidang bantuan bencana sosial dan yang namanya Andi Arief itu seringkali bicara soal gempa Jakarta, ribut semua orang. Dan kalau Anda tahu yang bikin isu itu sebenarnya bukan isu, itu adalah tim ini. Karena kita pengen membangkitkan keyakinan atau pengetahuan orang-orang di Jakarta ini, jangan tenang-tenang saja. Orang juga nggak pernah kepikir ada 200.000 orang mati di Aceh waktu itu. Dan kemudian Jakarta, nggak mungkin, seumur hidup saya juga nggak pernah Jakarta ini. Kita lihat, ternyata datanya menunjukkan seperti itu. Belanda pernah nulis hanya sekali aja waktu itu. Tapi ke belakangnya seperti apa? Itu yang kita coba lacak. Kompleks Candi Batu Jaya itu di Kerawang situ, berasal dari zaman Tarumanegara. Kenapa kita tertarik di situ? Karena ada disertasi dari salah satu dokter di UI dan kita pelajari. Ini menarik ini. Karena dari situ kita lihat ada kerangka orang terkubur di atasnya. Salah satunya adalah profil dari faunanya di situ. Ibu Pelupesi dari P3G kalau nggak salah membantu beliau dan mengatakan itu bagian bawahnya itu merin. Padahal itu endapan kuarter. Bagian atasnya sekarang sawah. Saya datang ke lapangan waktu itu. Beberapa meter di bawah tanah candi ditemukan banyak kerangka manusia. Umur lapisan lebih tua dari abad 5 Masehi. Sejarah kita dimulai abad ke-5 ditulis itu. Sebelum itu nggak ada. Nah, setelah dicocok-cocokin, kenapa dia ditinggalkan? Kenapa tertimbun?
Apa ada hubungannya dengan letusan Krakatau Purba sebelum abad ke-5 Masehi? Ini masih jalan kita ini. Terus ada pemberitahuan, makanya nih kita juga kadang-kadang mesti tahu juga pustaka Jawa kuno ini. Kalau ini udah kacau kita ini, nggak ada yang ngerti kayak gitu, maksudnya mesti ngomong sama kawan-kawan dari arkeologi dan sebagainya. Makanya saya bilang kita ke depan nggak bisa sendiri kayak gini. Ini harus multidisiplin kalau pengen selamat di Indonesia ini ke depan dan bisa lebih bersiap gitu. Antara lain ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara, ini ditulis di situ. Entah iya apa tidak terjemahan seperti itu saya juga nggak tahu. Saya bukan ahli terjemahan pustaka Raja Parwa Jawa kuno ini ya. Ada pula goncangan bumi menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat, kemudian datang badai, angin, hujan mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Ya atau tidak kita nggak tahu, itu tertulis di situ. Nah, tapi itu menarik karena kalau kita lihat sebenarnya di daerah sini kita punya Jakarta, daerah sini kita punya Krakatau, di sini ada patahan-patahan besar. Ancaman ke daerah sini bukan hanya dari Krakataunya sendiri, tapi juga dari patahan-patahan ini sebenarnya. Ya. Jadi possibility of existing earthquake fault itu near Jakarta tahun 1699 earthquake. Ya, radiusnya 300 km di sini, heavy damage in Jakarta. Ini ada tulisan seperti itu. Benar atau tidaknya cuma satu orang yang nulis seperti itu. Tetapi kita coba lihat dari situ, ini kita mesti lihat nih sekitar Jakarta nih. Kebetulan ada Candi Batujaya. Ini ada gempa 1907 dari Sunda Street di sini tahun 1907 dengan besarnya 8 skala Richter. Kemudian sumber tsunami daerah subduksi di selatan Jawa ini udah kita ketahui di daerah-daerah sini. Dan beberapa kawan juga dari Pak Hamzah Latif juga mencoba untuk mensimulasikan ini semua sebagai gambaran. Apakah nyampe Jakarta? Ya untung nggak nyampe Jakarta ini kan. Tapi ini kan modelnya Pak Hamzah Latif aja nih, karena informasi dari sini seperti apa gitu kan. Dan dalam modeling seperti ini kita juga berubah sedikit, ini bisa sampai ke sini. Nah ini lihat nih, ada nih masuk ke sini. Apalagi di sini Teluk. Jadi paling asik untuk melihat apa pengaruhnya di sini nih. Oke. Nah, saya akan perlihatkan ini 416 tsunami, 1883 tsunami. Mungkin yang banyak dikenang orang ditulis itu 1883, 416 ini yang jarang dibicarakan ya. Nah, itu berkait dengan umurnya Batujaya 5 Masehi. Ya, ini terus 1927 jadi kayak gini, ini ada semua di publikasi. Terus sekarang 2004 seperti ini. Ini 1883 Krakatau Tsunami Propagation setelah 15, 20, 30, 40 menit. Ini dari Pak Hamzah Latif yang ada di situ ya. Sudah dibikin ininya dan kita bisa membuat berbagai macam skenario di sini, tapi salah satunya nyampe nggak ini sampai ke sini. Kita lihat di situs Batujaya, di sini ada juga namanya situs Cibuaya. Belum sampai detail ke sini, kita baru nyampe sini, kita udah urusan macam-macam yang lain, sehingga makanya saya bilang ini 3,5 tahun mungkin di list yang ada itu belum selesai semua, ini harus diteruskan, harus banyak sekali orang yang neliti daerah situ. Di sini ada kemungkinan kota kerajaan Cenah gitu katanya. Nah, kalau Anda lihat di daerah utara, di sini Jakarta, di sini Batujaya, di sini daerah seismik. Makanya saya juga kebetulan di sini banyak saya lihat beberapa kawan dari Oil and Gas Company. Kalau kita lihat ini slicing dari dasar laut sekitar 50 milisecond. Mungkin berapa kedalaman yuk? Nggak sampai 100 meter lah. Anda lihat ada apa ini di dasar laut ini? Sungai. Artinya pada waktu itu nggak tahu ini umurnya kapan. Kalau dibor mestinya kita bisa carbon dating. Laut Jawa ini sungai, Pak. Banyak sungai-sungai di situ, ya. Sehingga dan itu sesuai dengan prinsip kita pada waktu belajar geologi. Ini namanya Sundaland. Dulu itu 10.000 tahun yang lalu dia expose, dan ini adalah salah satu buktinya. Jadi kita nggak usah meributkan lagi apakah dia itu
Karena secara geologi, semua orang geologi juga tahu bahwa Sundaland itu dulunya ada daratan, dataran kayak gitu, ada sungai, ini salah satu buktinya. Tapi yang nggak pernah dibahas oleh orang adalah, lah kalau ada dataran segitu luas, apa nggak ada orangnya?